ini kita mau bikin tugas besar dari Pak Rengga, yaitu nge-review makanan, dan kita sekalian post podcast ya. Oke, kita mau review makanan ini ya, sama yang baru. Ini Kita gue belum nyobain sama sekali sih. Yang Ricis dan belum tahu sama sekali rasanya kayak gimana. Jadi review teman-teman bilang sih rasanya kayak rasa keju. rasa keju. yang ini kita juga baru pertama kali nyobain samyang. Ini namanya samyang ya, Pak Rengga. Samyang buldak jajang hot chicken. Oke, jadi kita udah ada mie-nya. Tada. Ini dia bentuknya. Ini yang samyang. Ini udah jadi ini. Oke, jadi kita mau nih review. Tadi kita udah masak sebelum kita ngetek video. Kita udah masak, dan ini bentuk mie-nya tuh kayak gini. Ini juga kayak gini. Oke. Ini sangat warnanya sangat hitam. Ini juga cantik. Jadi kita coba dulu. Kita coba dari yang Ricis dulu ya. Nih. Kita coba yang Ricis dulu. Rasanya kayak gimana? Ada pedasnya, ada ini dominannya rasa keju. Ya dominan rasa keju sama pedasnya itu, tapi nggak terlalu berasa banget, cuman ini lebih berasanya tuh lebih ke kejunya. Lu kasih rating berapa? 10. Enggak, kalau ini dari 1 sampai 10 gitu. Ya. 7 lah. 7/10 masih ya? bisa dinikmatin. 7/10 ya. Kalau gue 8/10 lah ya. Tapi menurut gue ini enak. Maksudnya nggak terlalu yang gimana-gimana. Cuman karena kejunya kadang bikin sesudahnya makan ini jadi enak. Oh ya. Nanti kita mau cobain kuahnya. Dari kuahnya sih bentuknya kayak kuah ramen ya. Jadi kayak kuah ramen ya guys. Kental guys. Enggak, ya agak kental sedikit. Kita mau coba dari bentuknya sih kayak kuah ramen begitu. Jadi kita coba. Bentuknya dia tuh kayak Indomie sih rasanya kalau. Tapi sekilas kayak pop mie kalau gitu. Ini rasa pop mie. Pop mie apa ya? Ini tuh kayak modelannya mie carbonara atau nggak sih? Iya. Ya kan? Menurut gue sih not bad. Enak-enak aja. Nah, sekarang kita nyobain yang ini guys. Ini samyang. Kalau kamu sayang. Lu tau gak sih yang video-video dosen-dosen itu? Iya tahu. Lu tau ceritanya itu gak sih kayak gimana? Tahu dikit. Cuman kenapa sih bisa kayak gitu? Gue gak tau sih, yang gue tahu dari ceritanya itu, jadi itu mahasiswanya itu udah masuk ke kelas kan. Jadi kebetulan ketua kelasnya itu chat dosennya, tapi dosen yang asli itu bilang kalau dia nggak bisa masuk, tapi ketua kelasnya ini bilang bapak udah masuk kelas, tapi dosennya ini itu bukan saya, coba kamu pura-pura jatuhin pulpen. Nah kebetulan ketua kelasnya ini ngejatuhin pulpen, dan bener dia melayang, dan dia ngechat temen di grupnya itu suruh keluar satu-satu. Tapi kayaknya ya gue rasa itu dia ketua kelasnya itu nggak ngasih tahu deh teman-temannya itu kalau misalnya itu dosen goib gitu loh. Nah pada akhirnya itu yaudah akhirnya ketua kelasnya ini keluar duluan ya. Dosen yang goib itu dia bilang gini, kamu mau kemana gitu. Dia bilang saya mau pulang pak, udah malam. Dosen goibnya itu bilang kayak gini, udah malam aku udah tahu gitu, sambil dia pegang kayak gini. Setahu gue tau dari cerita gitu. Dan akhirnya itu pingsan. Dan tempat kuliahnya itu sempat diliburin selama seminggu, tapi ruang kelasnya itu masih dipakai sampai sekarang. Lu ngebayangin gimana rasa traumanya itu ketua kelas. Dan kalau gue jadi ketua kelasnya mungkin gue bisa lari duluan kali. Kalau lu jadi ketua kelasnya gimana? Ya lari duluan lah, apalagi udah nyaksiin gitu Iya, kalau dosennya itu melayang. Dan itu bener-bener dosennya tuh tinggi banget, Nay. Tapi sempat ada foto-fotonya kan? Ada foto-fotonya, dan gue kira
gue kira juga itu emang bukan dosen asli ya, soalnya beda banget. Dan itu serem banget sih, gue bilang. Ya gimana kita yang lihat videonya aja serem, gimana yang terjun langsung ke TKP-nya gitu. Tapi lu punya cerita sendiri gak sih Ada. kalau yang horor-horor gitu? Ada. Gue sebelum gue tinggal di sini, gue sempet tinggal di daerah Jakarta pusat kan ya, Exo? Iya. Ya, daerah pusat. Jadi tuh samping kosan gue yang dulu itu sampingnya kan diskotik ya. Jadi gue nggak tahu gimana ceritanya. Jadi nyokap gue itu habis naruh galon, dan galonnya itu sempet jatuh depan kamar dia. Dan nyokap gue tuh udah bilang maaf gitu kan. Tapi tengah malam jam 12 dan jam 1 itu gue sempet menggigil tuh. Tapi gue denger orang-orang itu teriak. Dan lo tau gak sih, dia ngedobrak pintu kamar gue sambil kayak begini-begini depan kamar gue, dan darahnya tuh banyak banget, bener-bener banyak banget. Dan itu sempet gue minta tolong sama orang bawah dong, gak ada yang nolongin. Tapi posisinya orang yang di lantai itu semua itu ketakutan karena dia ngejar sampai atap genteng. Dan posisinya gue tuh orang yang mabuk itu, gue nggak tahu itu dia mabuk atau apa. Dia sempet nengok ke arah kanan gitu, terus nyokap gue posisinya mau tutup pintu, dan pintu gue tetap didobrak. Di situ besok paginya pas sudah kelar, besok pagi itu bener-bener darah tuh di mana-mana, dari atas sampai bawah itu semuanya darah, dari bawah juga itu darah. Terus gue ngeliat fisiknya dia langsung ya, di situ banyak banget darah. Modelnya tuh kayak model orang yang dibunuh, tau gak sih? Tapi modelan dia tuh masih hidup, dan gue nggak tahu karena dia emang ada masalah sama ceweknya, terus dia pura-pura kayak gitu, gue nggak tahu. Darah itu banyak banget di sini, sampai semua badan tuh berdarah, muka-mukanya itu berdarah. Dibawalah dia ke USADA. Tapi yang jaga kosannya kan sempat ngebersihin semua lantai dong, karena emang posisinya banyak darah. Pada akhirnya ya yang pelakunya itu ya udah diusir dari kosan. Oh, dia nggak kos di situ? Iya, dia nggak kos di situ, tapi dia usir karena ngerasain banget sih menurut gue sampai tengah malam. Dan sampai dia kalaupun kesurupan setahu gue nggak begitu deh, masih bisa ditanganin. Kalau ini tuh kayak susah ditanganin gitu loh, kayak lu mau berontak tapi berontak lu kayak lebih kuatan lu gitu, kayak nggak bisa ditanganin. Ya udah tuh di situ gue bener-bener kayak sawan ya, kalau kecil bilang sawan. Gue di situ bener-bener sawan. Gue nggak tahu lagi, mungkin gue selalu diem, kayak ditanyain gue diem, terus gue selalu nangis. Gue dibawa ke Ustadz guys. Gue selalu dibawa ke Ustadz. Dan ya udah, posisi gue dibawa ke Ustadz yang di EXO itu loh. Iya. Ya yang masuk gang itu kan. Gue dibawa ke situ dan gue kasih minum. Ya udah, akhirnya setelah beberapa hari, besoknya gue udah mendingan. Kalau cerita masih ingat mah masih. Cuman kalau misalnya buat traumanya itu udah hilang, kayak udah. Itu aja sih yang gue Tapi pihak setempat gitu nanya kalau detail nggak sih dia kenapa? Enggak nanya gue detail. Karena posisinya emang gue nggak tahu masalahnya dia apa sih, masalahnya dia kayak gimana, atau masalah dia berantem sama pacarnya atau apa. Gue nggak tahu itu pacarnya, gue nggak tahu itu istrinya, karena udah tinggal bareng satu kosan kayak gitu. Dan pernah di kosan sebelumnya itu, jadi jadi gue SD, nyokap gue itu kan abis anterin gue sekolah dong. Posisinya dia pulang ke kosan, dia ngumpul di bawah tangga gitu sama teman-temannya. Jadi depan kamar gue, yang ini kamar gue, dan ini posisi kamar cewek yang meninggal. Ini bener tau, beneran, serius. Jadi tuh posisi nyokap gue tuh lagi ngobrol gitu lah sama temennya. Nah, temennya yang cowok ini senderan di pintu yang kamar cewek itu. Dia nggak sengaja kebuka gitu loh pintunya, kebuka. Terus abis itu dia ngeliat ada cewek tapi rambutnya kayak tertutup gini sambil dia tiduran begini. Tapi dia darahnya udah banyak banget. Gue nggak tahu dia ada sakit atau apa, kata nyokap gue. Terus tapi darahnya tuh udah kayak keluar kamar gitu loh, dan dikasih kopi di situ buat tutupin darahnya. Pas gue pulang, ada tukang ojek kasih tau gue, Put, itu di kosannya ada ini apa sih, ada polisi banyak. Terus gue kan sempet nggak percaya gitu dong, apaan sih, paling orang iseng doang. Tapi pas gue sampai kosan itu emang banyak polisi dari atas sampai bawah. Kata gue, ada apaan sih gitu kan. Posisi gue di situ, gue nggak boleh masuk ke dalam. Katanya jangan masuk dulu gitu kan. Emang ada apa gitu kan, ada yang meninggal gitu.
Lu bayangin aja posisi meninggal depan kamar gue, apa gue gak takut? Yaudah gue dijemput ya sama gue di depan. Ini anak saya pak gitu. Udah gak usah masuk aja. Mau gue posisi diwawancara itu, bu gimana kejadian gitu. Terus mau gue bilang gini, saya nggak tahu pak, saya nggak tahu kejadian gitu. Ya emang bener nggak tahu dong. Tiba-tiba posisi dia udah tergeletak aja. Gue rasa tuh dia ada sakit, terus dia maksain kerja ya kan. Posisinya dia tuh di situ banyak obat, di posisinya samping dia tuh di situ banyak obat. Kayak itu dia habis berobat gitu ke puskesmas. Dia kayak ada sakit jantung atau apa gitu kan. Dia tuh keluarganya datang, dan di situ tuh kamarnya selalu dikunci gitu kan. Tapi namanya gue masih kecil tuh kan masih takut banget kan, masih takut banget. Terus gue selalu apa tuh gue minta ditemenin nyokap gue, kayak mandi suruh ditungguin nyokap gue gitu, karena posisi tangganya itu pas banget sama kamar yang cewek meninggal itu. Dan tangga itu kan agak remeng-remeng ya, jadi gue ngeliatnya kayak suram aja gitu kalau ngeliat tangga itu. Jadi kayak yaudah gue akhirnya putusin buat pindah kosan. Gue pindah kosan ke deket daerah yang masih di situ juga, tapi posisinya tuh di seberang. Itu gue pindah deket daerah EXO. Ya itu banyak kejadian-kejadian deh. Mulai banyak orang yang OD, yang mati di diskotik gitu, banyak banget. Kalau diskotik gue tahu. Ya. Sering sih kalau itu. Iya sering banget kan. Menurut gue tuh emang sering banget sih, gila aja mati begitu. Mati karena OD sering kali. Itu Sada tuh udah selalu penuh sama orang yang kena OD tuh nggak sih. Menurut gue kayak lu tau gak sih orang yang di bawah 17 tahun gue rasa itu boleh masuk di EXO. Kayaknya emang gue nggak tahu ya. Cuman dengar EXO sekarang masih buka. Iya, gue juga dengar itu. tertutup. Cuman tertutup. Pikir gue EXO udah nggak buka. Jadi itu aja sih, gue punya cerita yang, dan dua itu emang benar-benar kisah nyata. Emang masih keingetan sekarang. Terus dari lo sendiri lo punya cerita apa, Nay? Enggak sih, gue kalau yang horor-horor gitu jarang. Cuman kemarin nih masih anget di daerah gue yang ada orang mahasiswa masih, dengar-dengar sih masih semester 2. Itu kuliah di mana? Meninggal. Gue nggak tahu dia kuliah di mana. Cuman semester 2 meninggal. Tiba-tiba aja gitu meninggal. Nah, dia tinggal tuh bertiga, dia sama bapak sama mamanya. Cuman pas kan dikasih tahu nih kabar, iya anak saya meninggal gitu ke orang-orang. Pas nyampe sono, jadi kayak ada tali sama yang meninggal ini apa di sampingnya itu. Pas ditanya ini kenapa bunuh diri, kan kalau seharusnya kalau bunuh diri itu ya lu didiemin aja gitu di atas nyampe benar-benar ada polisi datang atau ada orang lain yang ngeliat. Ini tuh udah kayak ini orangnya sini udah sama talinya gitu loh. Banyak orang yang kayak kok ini diiniin gitu, biarin aja aturan kalau emang bunuh diri kata. Kalau emang bunuh diri gantung diri gitu, Iya. jangan dicopot. Enggak, ini anak saya bunuh diri gini kayak gitu. Udah nangis nih emaknya bapaknya ya kan. Cuman kalau bunuh diri kan pasti ininya di sini dong bekasnya. Ada bekasnya ya. Cuman ini di tangan dia biru-biru. Terus Nah di situ kayak janggal gitu loh. Terus panggil polisi. Nah pihak polisi minta diotopsi. Cuman pihak keluarga nggak mau. kenapa nggak mau? Nggak tahu. Dia bilang nggak usah ini langsung kubur aja gitu. Pas udah nyampe di rumah sakit nggak tahu dengar gini. Pas nyampe rumah sakit, jadi polisi itu sengaja buat otopsi. Terus pas diotopsi pembunuhan. Gila. Dan pembunuhnya itu siapa? Mamanya sendiri. Gila ya, jahat banget. Parah. Gue nggak tahu sebabnya apa. Terus keadaan orang tuanya tuh gimana? Apa di penjara? Enggak. Di penjara. Udah terakhir udah di ini nama pihak polisi. Oh berarti sekarang posisinya dia di ini dong, di sel. Iya. Terus lihat nggak sih mamanya sendiri loh. Jahat sih. Menurut gue itu emang udah keterlaluan. Dan lu tau kasusnya apa? Nggak tahu. Kasusnya jadi belum dikasih tahu sampai sekarang. Jadi emang kasusnya tertutup. Iya. Dianya juga kayak keluarga itu jarang keluar juga loh. Anaknya. Kayak entah anaknya entah orang tuanya. Jadi kayak ya udah terus rumahnya itu paling pojok. Jadi nggak ada orang-orang tahu. Berarti kayak tersembunyi banget. Iya. Tuh. Gila serem banget sih. Emang tahun-tahun ini tuh kayak banyak kasus Iya. baru pembunuhan gak sih menurut tuh. Dan itu kayak ngeri banget gitu loh. Sekarang lebih kayak pembunuhan itu nggak ini lagi loh, kayak
udah hal wajar gitu Iya. bagi orang-orang yang mungkin pengen ngelakuin itu karena tahu hukum di Indonesia gitu loh, jadi kayak semena-mena, main-main. ya. Dan menurut gue itu orang yang mikir bunuh gitu tuh orang yang punya pemikiran pendek, tau gak sih? Yang pikirannya tuh harusnya tuh pemikiran kayak gitu harus dibawa ke dokter, kayak psikiater. Tapi gue rasa sih dia udah kayak udah ketutup sama setan sih menurut gue. Terus kemarin juga sempet ada di daerah Mangga 2, tau gak sih yang ojek itu? Oh ya ojek iya, itu ya. Kita dari dulu. Tapi gue lihat dari videonya itu pun, videonya juga ini apa? Kayak aneh. Iya, jalannya itu kayak Jalannya tuh kayak bener-bener aneh. dan dia sebenarnya kayaknya dia tahu posisinya itu ada kereta soalnya palangnya udah Iya. ketutup. Tapi sama dia tuh tetap dilajuin gitu loh. Dan gue lihat dari videonya pun emang ini banget, kayak jalannya tuh aneh. Kayak yaudah dia kayak udah pasrah gitu. Ngeri banget gak sih tahun ini? Banyak kejadian Banyak yang tak kejadian terduga. ya, banyak kejadian yang menurut gue itu di luar nalar. Kayaknya banyak orang yang kena gangguan mental deh. Jadi berakibatnya tuh ini gangguan mental yang lebih parah banget sih menurut gue. Tapi menurut gue di Indonesia ini gangguan mental tuh suatu aib, tau gak sih? Iya, aib, tapi sebenarnya itu memang bukan aib. Iya. Jadi sebenarnya kalau lo ngerasa lo punya gangguan mental itu sebenarnya lo ke psikiater, atau ya kalau lo nggak sanggup ke psikiater ya udah lo ke temen yang menurut lo, Mungkin ya, kayak temen dekat Iya, atau orang temen terdekat dekat. dia yang dia percaya gitu. atau mungkin orang juga punya trauma kali Nay. Trauma sama orang terdekat yang belum tentu dia percaya banget gitu kan, karena nggak semua orang bisa dipercaya gitu deh. Jadi cerita lo itu aja. Iya. Gak ada Cerita lagi. lagi. Jadi kita nge-back ke review makanan ya. Sekarang kita mau review yang samyang. Ini samyang yang ini gue belum pernah coba sama sekali. Tapi Samyang. lo coba deh yang samyang yang warna ungu itu, menurut gue sih enak ya. Menurut gue dari semua samyang yang gue coba itu yang warna hitam, yang level Hitam. yang satu kali pedesnya itu, sama yang warna hitam pekat ada merah-merahnya gitu, itu pedes banget. Emang ada? Ada, itu yang dua kali ekstra pedes, itu enak banget. Terus sama yang pink, yang carbonara, sama yang Yang kuning. ini gue gak suka. yang pink gue suka-suka sih karena menurut gue enak. Dan kalau misalnya gue tuh biasa kalau masak samyang yang pedes itu gue biasa pakai jamur enokin, tuh nggak sih? Oh iya. Itu menurut gue enak. Jadi kita coba dulu ya guys, kita mau review samyang hijau. Samyang. Ini baru ya? Baru keluar atau gimana? Sebenarnya udah lama sih keluar. Rasanya hampir sama kayak yang samyang hitam. Menurut gue ini nggak terlalu pedes sih. Gimana? Sama yang hitam, cuman kayak ada rasa beda dikit Iya, gitu loh. ada beda dikit, tapi lebih ke yang rasa hitam itu kan. Gue kasih ratingnya 8/10. Sama apa nih? 8/10 ya. Tapi emang dasarnya lu suka samyang gak sih? Iya. Gue emang suka banget sih. Tapi ya lama-lama agak enak juga kalau makan. Enak. Jadi review kali ini cuman samyang dan Ricis. Mungkin segini aja review makanan review dari makan kita. dan podcast Ya. dari kita. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata atau gimana. Iya. Tapi cerita yang tadi kita ceritain itu benar-benar cerita nyatanya kita Nyata. yang kita Kita alamin. Jadi see you next time. Makasih, Bye. dadah. Dadah, thank you.